warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasim Dani Muhammad, mahasiswa ITB Stikem Ambon, program studi manajemen informatika. Oke, jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Sistem Basis Data, dan di sini saya juga akan mempraktikkannya langsung. Oke, langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama. Oke, sebelum kita membuat database, terlebih dahulu kita harus menjalankan aplikasi exam. Di sini saya sudah menjalankannya, yaitu Apache sama MySQL. Setelah itu kita langsung kepada aplikasi command prompt. Langsung saja kita aktifkan aplikasi command prompt-nya, yaitu cd c titik ganda garis miring exam. Setelah itu enter. Kemudian cd mysql enter, cd bin enter. Setelah itu mysql -u root -p, lalu enter. Pada tampilan seperti ini, teman-teman langsung klik enter saja. Oke, aplikasinya sudah siap untuk dijalankan. Oke, untuk membuat pertanyaan tadi, yaitu bagaimana membuat database. Jadi cara untuk membuat database-nya adalah create database. Kemudian nama database di sini saya pakai toko bangunan. Setelah itu name saya. Lalu tanda titik 2, enter. Jadi ini adalah cara untuk membuat database, yaitu dengan create database, toko bangunan, kemudian name saya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menampilkan seluruh database yang ada. Oke, cara untuk menampilkan seluruh database yang ada yaitu show databases. Jadi teman-teman menambahkan huruf S di belakang database. Setelah itu titik 2, kemudian enter. Nah, ini adalah database yang sudah ada. Database yang sudah tadi kita buat juga sudah ada di sini untuk kebangunan. Oke, ini adalah cara untuk menampilkan seluruh database. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Oke, jadi cara untuk menggunakan database yang sudah kita buat tadi, yaitu caranya adalah use kemudian toko bangunan atau nama database kita. Setelah itu titik 2, enter. Oke, ini adalah cara untuk menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Oke, jadi bagaimana cara untuk membuat seluruh tabel?
Caranya adalah create tabel pertama yang saya pakai di sini adalah pipa. Oke, selanjutnya kita masukkan ID pipa. Setelah itu int 12, saya pakai 12. Kemudian mereknya atau merek pipa varchar saya pakai 50. Setelah itu ukuran tipe datanya int, sini saya pakai 12. Kemudian yang terakhir harga int (12). Setelah itu tutup kurung, tanda semikolon, kemudian enter. Error ternyata teman-teman di sini errornya ternyata di line 1 errornya itu pada ID pipa tipe datanya kurang T. Jadi tinggal kita tambahkan huruf T pada tipe data pipa. Setelah itu enter. Jika sudah clear out berarti tabelnya sudah jadi dibuat. Oke, kemudian tabel berikutnya di sini saya menggunakan tabel triplek. Caranya sama seperti di atas, yaitu create tabel pipa. Oke, setelah itu kita masukkan ID pipa. Kemudian tipe data int saya menggunakan 12. Kemudian maaf teman-teman, di tabel selanjutnya itu triplek. Oke, tipe data di sini int terubah di sini menjadi triplek, ID triplek. Oke. Setelah itu merek tripleknya itu varchar di sini tipe datanya varchar, saya pakai 50. Setelah itu tebal triplek. Di sini saya pakai tipe data int 12. Kemudian harga tipe data int
saya pakai 12 juga. Setelah itu tutup kurung, titik 2, enter. Oke, sudah sukses. Kita buat tabel berikutnya, yaitu di sini saya pakai tabel cat. Caranya seperti tadi, create tabel cat. Setelah itu kita masukkan ID cat, tipe data int 12. Setelah itu nama catnya varchar 50, kemudian warnanya varchar juga, kita pakai 50 juga. Setelah itu yang terakhir harga, tipe datanya itu int, saya pakai 12. Setelah itu titik 2, enter. Oke, tabel yang terakhir itu saya pakai tabel semen, create tabel semen. Itu kita masukkan ID semen, int 12, kemudian nama semen, tipe data varchar 50, kemudian ukurannya atau beratnya int 12, dan terakhir harga. Setelah itu tutup kurung, titik 2. Oke, setelah itu klik enter. Oke, jadi ini adalah cara untuk membuat tabel. Teman-teman bisa mempraktikannya lah secara langsung. Oke, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi bagaimana cara untuk menampilkan seluruh struktur tabel? Caranya yaitu describe tabel pipa. Setelah itu titik 2, enter. Ada error teman-teman. Oke, ternyata ada error di sini. Di sini kita hapus tabel saja. Describe pipa. Setelah itu enter. Kemudian tabel selanjutnya yaitu describe triplek. Titik 2, enter. Selanjutnya tabel describe cat.
Kemudian tabel berikutnya itu semen, describe, itu enter. Oke, ini adalah cara untuk menampilkan seluruh tabel yang sudah kita buat tadi. Caranya itu dengan describe kemudian nama tabelnya. Oke, setelah itu kita langsung saja masuk pada pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara menambahkan atau membuat data ke dalam tabel. Caranya adalah insert into, di sini saya menggunakan tabel chart, kemudian values. Setelah itu kita masukkan ID chartnya, saya pakai 1, kemudian nama chart di sini Metrolite, kemudian warna catnya adalah warna merah, kemudian harga 75.000. Setelah itu tutup kurung, titik 2, enter. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel kedua, itu di sini saya menggunakan tabel semen. Caranya sama, itu insert into semen, values, setelah itu kita masukkan ID semen, di sini saya pakai 1, kemudian nama semen, Gresik, setelah itu ukuran semen atau berat semen itu 50 kg, dengan harga 75.000. Setelah itu tutup kurung, titik 2, kemudian enter. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk mengisi data ke dalam tabel. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana cara untuk mengisi 3 data ke dalam tabel dalam satu waktu sekaligus? Oke, caranya yaitu insert into semen, setelah itu kita masukkan ID semennya itu 2, kemudian nama semen, di sini saya pakai Bosoa, semen Bosoa. Setelah itu ukuran atau beratnya kita pakai 60 kilo dengan harga 80.000. Kemudian yang berikutnya
kita masukkan lagi ID 3, kemudian nama semen berikutnya itu saya pakai Tonasa, semen Tonasa dengan berat 45, kemudian harga 70.000. Setelah itu selanjutnya kita masukkan lagi ID catnya, ID semennya itu 4, kemudian nama semen Garuda, setelah itu beratnya 80 kilo dengan harga 120.000. Setelah itu tutup kurung, kemudian titik 2, enter. Error lagi teman-teman, kita akan lihat di mana errornya. Errornya ternyata di sini teman-teman. Di sini kita tinggal tambahkan values di depan into. Seperti ini teman-teman. Values. Oke. Setelah itu kita langsung enter. Error lagi teman-teman. Oke teman-teman, tadi salah karena kita masukkan valuesnya di depan into. Seharusnya valuesnya kita masukkan di belakang semen. Seperti ini teman-teman. Values. Kemudian enter. Oke. Ini adalah cara untuk memasukkan 3 data ke dalam satu tabel dalam jangka waktu sekaligus. Oke, kita langsung saja kepada pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk mengisi data ke dalam tabel dengan kolom-kolom tertentu. Caranya adalah insert into nama tabel semen, kemudian kita masukkan ID semen, setelah itu nama, kemudian harga dan ukuran atau beratnya. Setelah itu tutup kurung, kita tambahkan values di tengah-tengah. Setelah itu kita masukkan ID semen 5, kemudian nama semennya itu 3 roda. Setelah itu harga 90.000 dengan berat 55 kilo.
kemudian tutup kurung, titik 2, enter. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk mengisi data ke dalam tabel dengan kolom-kolom tertentu. Oke, setelah itu kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana cara menampilkan seluruh data yang ada pada tabel? Misalnya tabel semen, caranya adalah select bintang from semen. Setelah itu titik 2, kemudian enter. Oke teman-teman, ini adalah tabel semennya dan data-datanya. Jadi ini adalah cara untuk menampilkan data yang ada pada tabel semen. Selanjutnya pertanyaan yang berikut. Oke, jadi teman-teman, bagaimana cara untuk menampilkan data yang ada pada tabel dengan kondisi? Caranya adalah select bintang from semen, where harga sama dengan 75.000, kemudian titik 2, enter. Ada error teman-teman, ternyata errornya itu pada from, kita hapus R, kita ganti dengan F, from semen. Oke, setelah itu tekan enter. Oke. Ini adalah data yang kita tampilkan dengan kondisi yang ada pada tabel semen. Oke, kita akan menampilkan data berikutnya pada tabel chart, yaitu caranya select bintang from chart, where ID chart sama dengan 1. Setelah itu titik 2, enter. Oke, ini adalah tampilan data dari tabel chart. Jadi teman-teman, ini adalah cara untuk menampilkan data yang ada pada tabel dengan kondisi. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Oke, jadi bagaimana mengubah data yang ada pada tabel? Caranya adalah update semen, set, kemudian nama sama dengan, kita akan masukkan nama semen Holcim, Oke, dengan kondisi where
ID-nya yaitu kemudian tipe ID semen sama dengan 1. Setelah itu titik 2, kemudian enter. Oke, kita akan melihat tabelnya apa sudah berubah atau belum. Caranya select bintang from semen. Oke, ternyata datanya sudah berubah teman-teman. Tadi yang kita gunakan semen Gresik, sekarang sudah berubah menjadi semen Holcim. Oke, kita akan merubah data pada tabel chat. Caranya itu sama. Itu update set, kemudian update data chat, kemudian nama, kita akan merubah namanya ke nama NoDrop, kemudian ID 1, ID semen kita ganti jadi ID chat sama dengan 1. Setelah itu enter. Kita akan lihat tampilannya. Select bintang from chat. Oke, sudah berubah teman-teman. Tadi kita menggunakan nama chat Metrolight, sekarang sudah berubah menjadi NoDrop. Jadi ini adalah cara untuk mengubah data yang ada pada tabel. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.